Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tentang tokoh-tokoh iman, aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Karena iman, mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, dan memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, dan memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang dan telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Mereka telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Karena iman, para ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab mereka dibangkitkan. Ada lagi orang-orang yang membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan karena mereka mengharapkan kebangkitan untuk hidup yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan ada yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari batu, digergaji, dan dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba atau kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini bukan tempat layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan dalam celah-celah gunung. Iman mereka telah memberi mereka suatu kesaksian yang indah. Namun mereka semua belum memperoleh apa yang dijanjikan itu, sebab Allah mempunyai rencana yang lebih baik bagi kita semua. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang perjanjian lama yang nama-namanya disebutkan oleh penulis surat kepada orang Ibrani ini adalah para tokoh iman, para pahlawan laki-laki dan juga perempuan yang disebutkan dalam bacaan tadi adalah pribadi-pribadi yang benar di mata Allah karena iman mereka. Namun, mereka tidak sampai melihat pemenuhan janji Allah dalam masa hidup mereka, yaitu Yesus, Sang Mesias yang dijanjikan, yang membawa keselamatan penuh bagi Israel. Dia adalah nabi yang lama telah dinanti-nantikan oleh umat sebagaimana ditulis dalam kitab Ulangan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Ulangan bab 18 ayat 18. Dia adalah putra Daud yang datang untuk mendirikan kerajaan Allah. Semua yang ingin dilihat oleh para kudus perjanjian lama ini telah dicapai melalui Yesus Kristus. Oleh salib dan kebangkitannya, Yesus melayani dalam ciptaan baru waktu pemenuhan, sehingga kita dapat menerima kerajaan Allah yang dijanjikan sebagai warisan kita. Penulis surat kepada orang Ibrani mendesak para pembacanya agar memahami bahwa mereka merupakan bagian dari rencana yang lebih baik dari Allah. Masing-masing pribadi mempunyai bagian untuk dimainkan dalam penggenapan kerajaan di tengah-tengah mereka. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang sama berlaku bagi kita. Masing-masing kita dapat menerima kehidupan kekal melalui Yesus,
dan mulai hidup sebagai anak-anak Allah. Kita telah menerima Roh Kudus sehingga kita dapat menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Galatia bab 5 ayat 22-23 yang sangat penting dalam upaya memajukan kerajaan surga. Kita semua dapat menerima pengampunan dan penyembuhan dalam relasi kita dengan orang-orang lain. Kuasa atas sakit, penyakit, dan kemampuan untuk memanifestasikan sukacita kehidupan dalam kerajaan Allah. Kita semua dapat dipenuhi dengan rasa percaya yang teguh bahwa pada suatu hari kelak kita akan hidup bersama Yesus dalam kemuliaan dan memandang Allah muka ketemu muka. Saudara-saudari yang terkasih, para tokoh iman perjanjian lama merupakan contoh-contoh indah dari pribadi-pribadi yang memiliki ketekunan dan kesetiaan di tengah-tengah kesulitan dan pencobaan. Sebagai umat Kristiani, lebih banyak pertolongan yang dapat kita peroleh dalam kehidupan iman kita daripada mereka yang hidup pada zaman perjanjian lama. Bagaimana bisa begitu? Karena Yesus sendiri telah berjanji untuk bersama kita selalu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius bab 28 ayat 20. Yesus adalah Immanuel. Dia juga telah mengutus Roh Kudus untuk memenuhi diri kita. Dengan demikian, kita sungguh menerima suatu warisan yang sangat berharga, dan semua itu datang melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Semoga Yesus meningkatkan iman kita dan menolong kita agar mampu ikut ambil bagian secara lebih penuh lagi dalam warisan berlimpah yang telah diberikannya kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, setiap tanggal 3 Februari, gereja secara fakultatif memperingati Santo Blasius Uskup. Santo Blasius adalah seorang uskup Sebaste, Armenia, Turki. Ketika ia memberkati umat, seorang ibu bergegas datang kepadanya. Ia memohon Uskup Blasius agar menyelamatkan anaknya yang hampir mati karena duri ikan yang tertelan di tenggorokannya. Ia segera mendoakan anak itu dan memberkatinya. Mujizat pun terjadi. Nyawa anak itu dapat diselamatkan. Pada setiap tanggal 3 Februari, kita dapat menerima berkat Santo Blasius. Caranya, umat datang menghampiri imam seperti pada ritus komuni, sambil memegang 2 batang lilin yang disilangkan pada leher umat. Imam kemudian berkata, semoga dengan berkat doa Santo Blasius, uskup dan martir, Allah membebaskan saudara dari penyakit tenggorokan dan penyakit-penyakit lainnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Uskup Blasius dibunuh pada tahun 316 dan peringatannya dirayakan secara fakultatif pada setiap tanggal 3 Februari. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kekuatan umat, kami berlindung pada Santo Blasius martirmu dan mohon dengan rendah hati, kabulkanlah doa-doa kami umatmu. Berilah kami damai-Mu dalam perjalanan menuju kebahagiaan kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.